adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu Allah beri balasan dengan jahanam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Di persoalan yang sejak masa Nabi seterusnya sampai sekarang yang sangat sulit itu memurnikan ketauhidan, semata-mata mengesahkan Allah. Sejak zaman Nabi itu banyak orang yang memiliki Tuhan-Tuhan selain Allah. Pada itu ancamannya sangat berat. Jadi siapa yang mengatakan dia sebagai Tuhan itu oleh Allah dimasukkan ke dalam jahanam, dimasukkan ke neraka jahanam. Jadi seringkali orang-orang yang musyrik itu tidak begitu percaya, tidak begitu yakin adanya jahanam. Alam yarawna ladzina kafaru anna samawati wal itu orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah yang padu. Ya, semula itu langit dan bumi itu padu di sana. Karena tarotapong pawata benar, kemudian oleh Allah dipisahkan antara keduanya. Jadi sekarang langit jadi atapnya, bumi jadi hamparannya. Karena dulunya satu itu padu, langitnya diangkat jadi atap. Itu demikian hebatnya. Wasallam yawma'i kulla syai'in, dan Allah menjadikan segala sesuatu dari air. Jadi kehidupan itu diciptakan dari air. Apa yang itu mengapa mereka sudah tidak beriman? Ini seringkali kalau kita itu enggak betul-betul mencermati, secara teliti tentang isi Al-Quran ini kita sering mengabaikan, itu. Padahal demikian maha kuasanya Allah itu. Allah luar biasa kuasanya. Bacaan bil ardi rawasiya antami kamitin. Dan Allah telah menjadikan bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu dikasih gunung dari pakunya tidak goncang. Bacaan fiha fijajan subhanahu dunia dan Allah jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Di bumi yang namanya jalan dulu sebelum orang kreatif membuat jalan itu perjalanan melalui sungai menggunakan perahu. Nah, kemudian setelah lebih maju dirambangi hutan, dijadikan jalan. Nah, jalan semakin lama itu semakin diperbaiki sempurnakan. Semula jalan itu sekedar mengikuti untuk kondisi alam, makanya juga belok-belok. Nah, supaya tidak terlalu terjal, tidak terlalu turun, belok-belok mengikuti itu. Tapi kemudian semakin manusia semakin canggih, dibikin jalan yang lurus. Jadi yang bukit itu bisa ditembus, dibikin terowongan. Kemudian yang lembah itu bisa dibikin jembatan di atas lembah itu. Disangkan jalan itu menjadi datar, menjadi rata, sehingga menjadi cepat
perjalanan manusia ke mana-mana. Dulu sebelum ada jalan tol, sebenarnya pergi ke Surabaya itu jauh, ke Jakarta juga begitu. Ya sebelum ada jalan tol, itu tahun 80-an itu kalau naik bis dari Jogja, dari Solo ke Jakarta kelihatannya jauh lama. Nah, sekarang tidur di bis tahu-tahu sampai sendiri karena sudah semakin mudah. Ini kenapa jadi demikian? Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan manusia dengan segala kecerdasannya, manusia jadi kreatif. Nah, kemudian yang ke-32, wajahnya sama sakafam mahfudo, dan Allah menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Kenapa ini langit ini tidak jebol-jebol? Itu Allah yang memberikan dengan kausalitas, dengan takdir. Baru maknanya tidak mu'ridu, sedang mereka berpaling dari ayat-ayat Allah yang ada pada penciptaan tadi. Waladhi mulaqalaila bandara wasamsal qamar. Allah yang menciptakan, ya ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan. Maka peredaran bumi terhadap bulan, ada peredaran matahari terhadap peredaran bumi terhadap matahari. Maka ada bulan samsiah, ada bulan Qamari. Dan nanti ketika di akhirat itu kenapa ada hitungan hari berbeda-beda? Ya karena tata suryanya berbeda dengan matahari yang sekarang, berbeda dengan bumi yang sekarang, berbeda dengan yang bulan sekarang. Kenapa? Ketika kita hidup di dunia, manusia ini bergantian. Semula Adam, satu tambah apa, Habil, Qabil, istilah masing tambah. Nah, nanti sampai Nabi Nuh jumlahnya banyak. Yang durhaka, gak mengikuti Nabi, ditenggelamkan semua, tinggal sedikit. Setelah itu berkembang lagi, kemudian banyak lagi yang durhaka, dimusnahkan lagi. Terus ini berganti sampai nanti kiamatul kubur. Jadi nggak tahu nanti berapa miliar, tapi kan ganti-ganti. Loh, sedangkan besok pada yaumul ba'ats itu sekaligus menghidupkannya. Coba berapa banyaknya itu? Jangan gambarkan sekedar waktu kampanye di lapangan, bukan sekedar itu. Nah, kalau misalnya pertemuan mungkin kalau ada ya sampai satu sudah merasa banyak sekali. Nah, coba nanti digambarkan kumpul orang di masa tapi bisa beribu-ribu miliar, bisa beribu-ribu miliar. Itu penciptaan buminya tentu sangat berbeda dengan bumi sekarang. Yang bumi yang sekarang nggak memadai, karena kalau bumi sekarang ini kan hidup di dunia orangnya bergantian, sedangkan besok itu bersama-sama. Nah, ini ayat-ayat yang semacam ini, itu kalau kita cermati, kita menjadi yakin memang Allah itu Maha Kuasa. Allah Maha segala-galanya. Nah, kullu fi falaki yasbahu. Nah, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Wa ma ja'alna li basari min qablika khuld.
Allah tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum Nabi Muhammad. Enggak pernah ada manusia abadi. Selalu yang kecil itu alami mati. Apa imita fakumu kholidun. Maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal? Enggak mungkin mereka kekal. Jadi kadang-kadang manusia ini lupa hidup yang sebenarnya kan besok di akhirat. Di dunia merasa ingin berkuasa terus. Di dunia ingin seakan-akan gak alami mati, mengumpulkan harta terus. Tapi juga tidak diinfakkan, tidak dizakati, tidak disedekahkan, tidak diwakafkan. Menganggap hartanya itu bisa mengekalkan. Maka tidak pernah ada orang yang hidupnya kekal. Karena korun yang kaya luar biasa saja meninggal juga. Raja-raja di Eropa dulu yang kekuasaannya bisa meliputi beberapa benua meninggal juga. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan mati. Jadi mati itu kepastian. Mati bagi orang yang tidak iman pada akhirat itu dianggap selesai segala-galanya. Maka banyak orang ketika frustasi, ketika shock itu mengalami bunuh diri karena tidak yakin adanya kehidupan di akhirat. Karena pegawai bebas banyak anak-anak dan kemudian hamil di luar nikah. Dan juga yang aborsi. Gimana kalau meninggal pas ketika aborsi? Nah, itu di mana-mana terjadi. Maka itu kenaikan dispensasi, pengajuan dispensasi anak nikah sebelum usia atau pernikahan usia dini. Semula nikah usia dini itu hanya di sinetron di TV. Tapi kok sekarang kenapa di mana-mana gitu? Kalau udah luar biasa. Ini orang mau memperbaiki dengan cara apapun. Kalau tidak kembali pada tuntunan Allah, itu hanya menambah kehancuran terus. Enggak pernah bisa jerah. Dan apa? Oh, ini untuk mengurangi korban bebas disibukkan dengan olahraga. Setelah olahraga malah pusat-pusat perzinahan. Seorang fisiknya kuat, rohaninya kokoh, malah semakin menjadi korban bebas. Oh, supaya korban bebas berkurang, dibuatkan tempat-tempat yang menyenangkan, tempat-tempat wisata. Malah tempat-tempat itu. Kenapa? Karena untuk mengatasi itu mestinya itu memahami tuntunan Allah, memahami Al-Quran. Ya kalau memahami Al-Quran, oh ini ada surga, ada neraka, ada akhirat. Betapa turun mereka takut itu. Al-Quran itu isinya Basiro Banalbiro, kabar gembira bagi yang iman sama sore. Nanti loh bagi yang kufur, yang ingkar. Nah ini masalahnya. Tidak ada program dari pemerintah, dari kementerian apapun mengatasi masalah dengan Al-Quran. Pernah ada dari kementerian untuk mencegah apa itu si korupsi dengan memahami Al-Quran? Pernah ada nggak? Nggak pernah ada. Itu bolak-balik bikin apa itu terus nanti untuk mengatasi pemilihan pimpinan supaya tidak curang. Pernah nggak ngaji pada Quran? Yukur bola, masalah yang rusak bukan sistemnya. Yang rusak itu orang yang melaksanakan sistem. Dan untuk memperbaiki orang ini, ya Al-Quran ini.
Cuma masalahnya sekarang belum mau cara memperbaiki orang menggunakan Al-Quran. Maunya dengan cara-cara pikiran manusia sendiri. Makanya itu tadi ada yang ingin berkuasa terus, ya. Padahal sesuai dengan takdir Allah, kausalitas seluruh kehidupan itu ya ada masa pertumbuhan, perkembangan, masa kejayaan, menurun, meninggal. Seluruh makhluk hidup itu. Ketika orang tumbuh kembang berkuasa, habis waktunya menurun, ya nanti meninggal juga. Nah maka ini kullu nafsin dha'iqatul wa nabluukum bis-sharri wal-khairi fitnah. Allah menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Sebagai apa? Sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Enggak ilaina turja'un. Dan hanya kepada Allah lah kamu semua dikembalikan. Dosa seandainya baca satu ayat ini, ini ayat 35 surat Al-Anbiya. Ini dijelaskan sampai jelas. Mungkin banyak orang yang berubah persepsinya karena ada informasi dari Al-Quran. Nah sekarang atasi apapun tidak ada yang merujuk pada Quran. Sudah dikasih nama pembangunan manusia seutuhnya. Utuh enggak pernah utuh selama tidak mengacu pada Quran. Kalau seutuhnya hanya utuh menurut persepsi manusia, bukan menurut Allah. Ya jadinya enggak utuh kan? Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Mengetahui. Kalau misalnya manusia memproduk, misalnya manusia membuat pabrik, namanya ini pabrik yang bikin jam. Ini jam ini kalau rusak atau yang tahu persis ini bertahan berapa lama, nah, ini kemana gitu memperbaikinya? Yang punya lisensi pabrik jam ini kan. Ini dulu ceritanya ada pemuda dari Trenggalek. Dulu dia itu kerjanya itu naik turunkan pasir dari truk, berat sekali sampai sekolah. Kemudian ketika sudah lulus merantau ke Surabaya. Di Surabaya dia ini membuat bimbingan belajar. Bimbingan belajar, pemerintah banyak sekali apa? Dia jadi manajernya yang lebih belajar. Kalau dia belajar banyak, dia mulai dapat mengumpulkan uang. Terus dia punya waktu, dia kuliah. Setelah kuliah, dia dari sarjana keluar lagi S2. Terus pas kuliah S3 ketemu saya sebagai pembimbingnya. Itu ngobrol dari hari ke intens. Padahal rumah dia di Surabaya, rumah saya di Jogja. Setiap saya pergi ke Surabaya, dia nggak dekat dulu di mana. Ngobrol terus kalau dia punya waktu ke Jogja. Itu akhirnya orang jadi sukses luar biasa. Sukses luar biasa. Dokternya hebat, mendirikan beberapa usaha. Suatu ketika ketemu lagi. Tahu hadiah ijazah. Sudah puluhan tahun, kok nggak rusak-rusak ini? Gak ini dibuat dari apa?
ternyata orang-orang yang biasa-biasa kita intens. Ada juga itu dari Jombang, suami istri. Aku bimbing disertasi neliti itu bagaimana cara menghafal Quran, membuat apa itu model itu suami istri. Tapi yang saya bimbing yang suami namanya Hani Budi, istrinya namanya Ida. Nah, teori dikenal dengan teori Hani Budi, Hani Bida, suami istri. Terus saya kerja ngobrol, pernah juga subuh itu nyampe ke rumah bisa-bisa dulu. Habis dari Jawa Timur. Setelah menemukan model itu sukses luar biasa. Kemudian mendirikan pesantren elit pesantren di Jombang. Dulu sekian tahun lalu itu ketika masuk ke pesantren itu untuk anak-anak kalinya, itu uang masuknya satu anak itu 25 juta. Itu SPP-nya lebih dari 5 juta. Jadi pesantren ini anak-anak orang kaya dilatih mati. Sampai itu hafal Quran. Terus suatu ketika saya ditugaskan oleh Kementerian Agama, itu ke perguruan tinggi namanya Universitas Hasim As'ari di tempatnya Gus Dur. Dulu rektornya kasihnya Gus Dur, namanya Gus Sowa. Itu Pak Profesor Imam Sowa itu jadi ketua yayasan. Dan juga sehari di situ. Nah, ternyata dua orang ini nunggu di juga di situ. Sampai malam mau diajak mampir ke pesantren. Tapi sampai malam waktunya nggak ada. Karena malam juga harus buru-buru kembali ke Jogja, banyak pekerjaan di Jogja. Padahal dia mungkin dari pagi ngajak mampir, nggak sempat juga. Itu orang semua biasa-biasa ketika diajak diskusi tentang Quran itu Allah membuka jalan dunia ke rumah. Nggak tahu nanti berapa banyak orang yang hebat karena dia. Dulu juga di tarbiyah itu, pas mulai tahun 2007, pas saya mulai jadi dekan, saya lihat anak-anak yang sungguh-sungguh, tidak terlalu cerdas, tapi sungguh-sungguh. Dulu rata-rata lulusan dari SMK, dia sangat kerja keras kan, kerja okok ini, sungguh-sungguh. Ada 10-an lulusan itu saya SKK dibimbing di SKK. Semua nggak punya masa depan itu. Sampai ada pengangguran kuliah nggak punya apa-apa. Sampai orang tuanya punya sertifikat dititipkan ke jaminan. Dititipkan apa? Ya dititipkan ke sana. Terus ada itu di Bagian Sumedi, dititipkan di situ saja. Setelah dibimbing 10 anak itu jadi bintang. Itu baru dibimbing tahun 2007-2008. Sekarang sudah ada yang profesor, bahkan sudah ada yang melebihi saya. Itu mencari kemana-mana itu. Ada yang di UAD, ada yang di UI, ada di UMD, ada yang di, bahkan ada yang bisa lagi di luar negeri Trunojoyo Rebuasa. Ada yang di Aceh, ada yang di Cirebon, ada yang di Purwokerto, ada yang di UIN Salatiga, menyebar. Ini karena apa? Ini karena Quran. Jadi sebetulnya saya exercise dengan Quran itu sudah sejak dulu. Cuma dulu yang saya sasar itu mahasiswa sarjana, mahasiswa master, mahasiswa doktor. Untuk yang masyarakat, saya exercise-nya yang di Mojokedang Karangan itu. Sebagian Bapak sudah melihat kan? Sebagian itu sudah melihat kan?
Ya bisa-bisa baru mulai Ramadan 2021 mulai indah, walaupun tahun 2000 sampai 2006 itu sebelum keluarga mengajar sebulan sekali di rumah sakit, tapi belum turun begini. Betul-betul intens itu sebetulnya belum ada setahun. Sebetulnya ini kalau Mas dokter, bimbing juga 3 dokter dari Thailand. Dari Thailand itu dulu S2-nya alumni dari Mesir, dari Al-Azhar yang dari. Kemudian saya bimbing 3 orang dulu. Waktu tugas ke Thailand, diajak mampir. Ternyata dia punya pesantren besar. Beri orang tuanya. Jadi di tanah satu ada 4 provinsi. Yang Islamnya berarti banyak. Diajak keliling sampai di perbatasan. Ya, suatu ketika ditugaskan juga sebagai asesor perjalanan itu perbatasan antara Malaysia dengan Thailand, ada namanya Kesultanan Perlis. Kesultanan Perlis. Di situ juga beberapa hari. Itu ketemu juga itu di daerah perbatasan itu ada pasarnya besar. Dan ternyata ada juga pengusaha memiliki beberapa toko. Pemilih itu kuliah S3-nya di Indonesia. Lalu saya pikir-pikir, ini kok yang dibimbing kok yang pernah terus ganti bapak-bapak ibu yang sudah pernah tugas ini gimana masa depan? Dan itu sewaktu-waktu Azal datang belum ngerti cara hidup di dunia gimana. Saya itu terus itu merasa nggak tenang ini nanti gimana. Kok semakin hari semakin banyak bersalah laju gitu kan, terus menerus. Tapi ini belum paham Quran. Baru Quran itu cara hidup di dunia. Nah akhirnya keputusan saya betul-betul mengurangi kegiatan saya yang dibimbing Muhammad jam-jam itu. Kecuali yang sangat penting ya. Nah selama bisa online